Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah pada sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu pengen kalian semua berdiri dulu untuk merapikan pakaian kalian. Ayo, silakan. Pengen kalian tengok kiri dan tengok kanan karena kelas masih keadaan kotor untuk mengambil sampah. Oke? Silakan untuk mengambil sampah. Ya. Nah, Ibu juga nemu sampah nih ya. Ini harus dibuang dulu. Kita taruh dulu aja ya ke bawah meja. Nanti setelah pembelajaran selesai, nanti dibuang ke tong sampah, oke? Oke. Selanjutnya, Ibu mau absen. Siapa yang tidak hadir? Ibnu Muhammad. Kemana Ibnu Muhammad? Oh, sakit. Sakit apa Ibnu Muhammad? Wah, ketua kelas harus jenguk ya Ibnu Muhammad. Semoga Ibnu Muhammad cepat sembuh. Selain Ibnu Muhammad ada lagi tidak? Oh, tidak ada, berarti cuma Ibnu Muhammad saja ya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Iya, Yuda, pimpin doa. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik ya. Nah, selanjutnya kita memasuki pembelajaran baru mengenai konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang baru, di sini ada yang mau mereview ulang materi minggu lalu tidak? Ya, silahkan, Baiti. Benar sekali. Minggu lalu kita membahas terkait disintegrasi bangsa Indonesia, di mana ketika Indonesia telah merdeka ternyata tidak berjalan dengan begitu baik, mengalami yang namanya perpecahan bangsa. Melalui apa? Melalui terjadinya konflik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri itu berkaitan dengan konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Nah, di sini Ibu menyediakan peta konsep terkait materi yang akan kita bahas. Karena sebenarnya ini bisa ditampilkan melalui PowerPoint, tetapi keadaan Infokus sekolah sedang rusak, maka Ibu tampilkan menggunakan peta konsep melalui karton ini. Di sini terdapat ideologi. Ada yang tahu pengertian dari ideologi? Siapa yang tahu? Ya, silakan Dimas. Benar. Apa yang dikatakan teman kalian itu benar. Beri applause buat Dimas. Nah, ideologi itu merupakan suatu gagasan atau ide yang melahirkan sebuah aturan-aturan dalam kehidupan. Itu yang dinamakan ideologi. Lalu ideologi seperti apa yang ada di Indonesia pada saat itu? Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi ini dimulai dari tahun 1948 sampai dengan 1965. Ideologi seperti apa? Ini komunisme dan Islamisme. Ada yang mau menjelaskan terkait komunisme dan Islamisme? Ya, silahkan. Benar. Beri tepuk tangan buat teman kalian. Ya, benar. Ideologi yang berkembang pada saat
Indonesia mengalami pasca kemerdekaan adalah komunisme dan Islamisme. Kita bahas yang komunisme dulu ya. Komunisme ini terjadi melalui peristiwa PKI Madiun G30S PKI. Ini PKI Madiun peristiwanya. Ini G30S PKI yang melahirkan komunisme. Di latar belakangi seperti apa peristiwa PKI Madiun dan G30S PKI? Ibu menjelaskan dulu ya. PKI Madiun itu dilatar belakangi oleh Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin merupakan Menteri Indonesia yang pada saat itu melakukan persetujuan penandatangan perjanjian Pentil pada tahun 1948 yang mengakibatkan keuntungan bagi Belanda. Nah, akhirnya Amir Syarifuddin ini dibenci oleh rakyat sehingga Amir Syarifuddin diturunkan dari jabatan sebagai menteri. Kemudian Amir Syarifuddin ini membentuk yang namanya PDR atau Front Demokrasi Rakyat, yang dimana di dalam PDR ini membentuk partai komunis, partai sosialis, dan juga partai buruh. Tujuan dari Amir Syarifuddin ini yaitu untuk menjatuhkan kabinet Hatta. Ternyata selain Amir Syarifuddin ada Musso. Musso datang lagi dari Uni Soviet ke Indonesia bertujuan untuk mendirikan Republik Soviet Indonesia. Nah, akhirnya Musso bergabung dengan PDR Amir Syarifuddin, sosialis dan komunis yang menciptakan PKI. Akhirnya terjadilah tujuan-tujuan yang dibentuk oleh Musso dan Amir Syarifuddin, yaitu menentang pemerintahan dan juga membuat pemberontakan melalui pembunuhan dan masih banyak lagi pula yang dilakukan oleh PKI pada saat itu. Nah, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno tidak diam. Insinyur Soekarno mengutus militer tentara Indonesia untuk turun langsung ke Madiun memberantas PKI Madiun. Akhirnya terjadilah pemberontakan PKI Madiun yang mengakibatkan Amir Syarifuddin tertangkap dan juga Musso meninggal, dan beberapa PKI lainnya tertangkap. Namun ada beberapa PKI juga yang tidak tertangkap, yaitu Aidit dan Lukman, yang akhirnya mengakibatkan terjadinya gerakan 30 September PKI pada saat itu. Itu yang melatar belakangi juga terjadinya G30S PKI dari akibat tidak tertangkapnya pada saat terjadi peristiwa PKI Madiun. Nah, peristiwa G30S PKI juga ini beraliran komunis, ya, yang menyebutkannya. Ini mengakibatkan adanya korban, yaitu jenderal-jenderal Indonesia terbunuh oleh PKI. Akhirnya pada tahun 1965 partai PKI dilarang ada di Indonesia. Nah, itu ideologi komunisme. Selanjutnya ideologi Islamisme. Apa aja sih yang ada di ideologi Islamisme? Siapa yang mau menjelaskan terlebih dahulu terkait gambar-gambar yang ada di sini? Ya, silahkan Fahmi. Benar, apa yang dijelaskan saudara Fahmi itu sudah berkaitan dengan apa yang ada di peta konsep ini. Beri applause untuk Fahmi. Nah, sekarang Ibu melanjutkan kepada ideologi Islamisme. Di sini terdapat DITII. Apa sih DITII? Ada yang tahu?
Benar, DITI atau yang disebut dengan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Darul Islam atau Rumah Islam ini terjadi pada tahun 1949, di mana dengan terbentuknya perjanjian Rempil mengakibatkan Kartosoewirjo itu membentuk NII atau Negara Islam Indonesia yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara Islam karena dengan adanya perjanjian Rempil merugikan negara. Akhirnya tidak lagi disetujui oleh Kartosoewirjo. Akhirnya Kartosoewirjo ini menginginkan Indonesia menjadi negara Islam Indonesia yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis dan menolak ideologi lain selain ideologi Islam. Makanya pada DITI Jawa Barat yang dipimpin Kartosoewirjo itu mengakibatkan beberapa pemberontakan yang terjadi di Jawa Barat. Namun pemerintah tidak diam demikian. Pemerintah menyusun strategi dengan pengupasan operasi militer. Operasi militer Baratayuda atau yang namanya disebut dengan pagar betis. Akhirnya dengan operasi militer tersebut Kartosoewirjo ditangkap. Tertangkapnya Kartosoewirjo ternyata tidak membuat NII ini berhenti demikian, tetapi DITI lainnya di daerah-daerah lainnya di Indonesia berkembang. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi melalui permainan Kokami Sejarah. Ada yang tahu tidak Kokami Sejarah itu apa? Yaitu kotak kartu misterius. Adakah yang ingin bertanya terkait materi yang tadi Ibu jelaskan? Tidak ada? Berarti kita lanjut ya ke permainan Kokami. Nah, di sini Ibu menyediakan 4 kartu. Di mana di dalam kartu ini, amplop ini terdapat sebuah pertanyaan yang nantinya akan kalian jelaskan dengan masing-masing kelompok. Nanti Ibu bentuk 4 kelompok ya. Ibu pengen kelompok 1 itu dari Yuda sampai Dimas ya. Kelompok 2 dari Ruli sampai Andel ya. Kelompok 3 dari Tasmen sampai Hilma. Dan kelompok 4 dari Okti sampai ke Dwi. Oke, silakan perwakilan masing-masing kelompok untuk mengambil amplop yang tersedia di Kokami Sejarah ini. Silakan kelompok Yuda untuk mengambil. Yuda mau nomor berapa? Oh, nomor 2. Oke, Ibu buka ya. Wah, ada 2 ternyata. Apa aja? Coba kita buka. Wah, ini gambarnya. Ini nanti yang harus kalian analisis. Dan ternyata di sini ada pertanyaannya. Ibu kasih ya. Pertanyaannya ini, bagaimana akibat dari adanya konflik DITI di Indonesia? Nah, ini perlu kalian jelaskan. Ya, silakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian menganalisis gambar dan pertanyaan yang terdapat di Kokami Sejarah ini dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu perwakilan untuk maju ke depan untuk menjelaskan hasil dari apa yang telah didiskusikan. Setelah dipresentasikan, silakan jika ada yang ingin bertanya ke kelompok yang ada di depan yang telah menjelaskan. Nah, selanjutnya, berhubung udah 10 menit, sekarang masing-masing kelompok perwakilan untuk menjelaskan
hasil dari analisis gambar dan pertanyaan yang tadi didapatkan. Ya, silakan kelompok Yuda untuk menjelaskan terlebih dahulu. Ya, beri aplaus untuk kelompok Yuda. Selanjutnya dia ingin bertanya. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok Dwi. Silakan Dwi, maju menjelaskan. Ya, benar apa yang dijelaskan. Pada pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di buku sejarah ini, teman-teman sudah cukup baik. Beri aplaus untuk kita semua. Dari yang telah kalian sampaikan sudah tepat sesuai dengan materi yang telah kita bahas pada minggu. Nah, Ibu pengen salah satu dari kalian menyimpulkan pertanyaan yang ada di dalam buku kami ini yang disampaikan oleh teman kalian yang tadi ke depan. Salah satu untuk menyimpulkan. Silahkan Gandhi. Terima kasih Gandhi atas kesimpulannya, tepat sekali. Nah, Ibu ulas kembali ya penguatan sebagai materi hari ini, yaitu di mana peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi ini berkaitan dengan ideologi komunisme dan Islamisme yang terjadi dalam peristiwa komunisme, yaitu G30S PKI dan PKI Madiun. Sementara untuk Islamisme itu terjadi oleh adanya DITII, yakni menciptakan Negara Islam Indonesia. DITII yang terjadi di negara Indonesia ini terjadi di daerah Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan juga Jawa Tengah. Nah, untuk penumpasannya dilakukan upaya oleh pemerintah melalui operasi militer sehingga peristiwa tersebut dituntaskan. Nah, demikian kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian semua terkait materi yang telah Ibu jelaskan tadi dan apa yang telah kalian sampaikan di depan. Menunjukkan pembelajaran selesai, Ibu mau memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu mengisi latihan yang ada di LKS dan juga mereview ulang kembali materi dengan membuat kisah sejarah ya. Nanti ditulis tangan, minggu depan dikumpulkan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau memberikan sebuah kata-kata motivasi dari Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini terdapat kata-kata dari Ali bin Abi Thalib terkait engkau berpikir dirimu sebagai seonggak materi semata, padahal dirimu menyimpan hal tak terbiasa. Maksudnya apa? Kadang kita berpikir diri kita tidak bisa apa-apa, hanya punya pemahaman sebegitu, tidak banyak. Padahal jika kita mau mengolah apa yang kita miliki terus lebih mendalam, berarti kita akan menemukan hal yang tak terbatas. Maksudnya apa? Jika sekarang Ibu menyampaikan materi, berarti jangan kalian anggap hanya satu materi yang telah Ibu sampaikan, tetapi gali terus dengan informasi-informasi yang kalian dapat melalui internet atau referensi-referensi buku yang kalian bisa baca, sehingga menambah wawasan kalian untuk terus mau belajar dan menambah wawasan kalian dalam pengetahuan. Nah, mungkin kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.